saiki wis toto-toto. So aku sangu opo, salingku piro, gitu nggih. Sanguku piro terus sok ben aku oleh-oleh opo. Nah, ngoten nggih. Itu sekadar hanya duniawi. Ini Ramadan. Satu kali dalam satu tahun. Kesempatan kita untuk meraih kebaikan sebuahnya banyaknya. Karena segala amalan baik di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan. Gitu nggih. Dan semoga nanti setelah Ramadan kita akan terlahir suci seperti halnya bayi yang baru lahir. Gitu ya Bu. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, kemudian bagaimana caranya? Pengaturan khusus agar gula darah dan tekanan darahnya tetap stabil. Jadi supaya Ramadannya puasanya lancar harus dipersiapkan bagaimana caranya mempertahankan kadar gula darah untuk pasien BF dan hipertensi bagi pasien hipertensi supaya tetap stabil, tidak jeglek naik, juga tidak jeglek turun. Sing podo terus susah boten Bu. Petoke nek diamal kok angel yo, Mbak. Nggih, gitu nggih. Tapi insya Allah selama kita niat baik, Allah akan mudahkan. Gitu nggih. Kemudian secara umum pasien DM dan HT itu yang terkontrol seperti Bapak Ibu ini, nggih, yang terkontrol artinya setiap bulan melakukan cek, gitu nggih. Ini artinya terkontrol. Kemudian obat yang diberikan dokter, yang diresepkan dokter itu juga diuji sesuai dengan aturan dokter, dosisnya bagaimana. Tidak boleh dihentikan mendadak, gitu ya. Kemudian, nah bagi pasien DM atau gula, diabetes dan juga hipertensi yang sudah terkontrol tadi diperbolehkan, nah ini kabar baiknya, diperbolehkan untuk berpuasa. Namun, enten namune umum, gitu ya. Konsultasi dokter adalah langkah pertama. Nah, supaya bisa dikonsultasikan untuk pasien DM hari ini dilakukan pemeriksaan cek gula, gitu ya. Nanti hasilnya akan dikonsultasikan ke dokter dan dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan hasil pemeriksaan gula panjenengan semua. Nah, yang pertama tips sehatnya. 1. Konsultasi medis sebelum Ramadan seperti saat ini, gitu deh. Yang mungkin tidak rawuh hari ini boleh, nanti yang penting sebelum puasa sakit tidak terlilit banyu biru, konsultasikan kesehatannya. Upami kagungan tetangga kok dingare pagi ini butuh sakit tidak, butuh tidak rawuh, nanti butuh nopo-nopo, nanti ibu tolong diinformasikan kemawon. Kalau memang ini sakit tidak terlilit banyu biru untuk berkonsultasi sebelumnya supaya nanti Ramadannya aman terjamin, gitu nggih. Konsultasi dokter ini disarankan 1 sampai 2 bulan sebelum Ramadan untuk mengatur ulang jadwal dan dosis obatnya. Gitu. Berarti kalau hari ini 1 bulan ya Bu ya, kurang lebih ya, berarti sudah sesuai ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini bagaimana? Dokter akan mengecek gula darah. Kalau di sini kita pakai lab gitu, jadi diambil dulu darahnya, nanti akan dicek gitu, nanti hasilnya baru akan dikonsultasikan kepada dokter. Itu yang gula. Kemudian yang hipertensi sama, juga akan dicek tekanan darahnya. Kemudian juga ada lagi mungkin yang lebih komplit, fungsi ginjalnya. Serta untuk apa kok dadak seperti itu gitu ya, untuk menentukan aman atau tidaknya panjenengan berpuasa gitu, oke. Kemudian jadi Bapak Ibu yang sakit rawuh hari ini itu berarti memang Allah berikan kesempatan yang luar biasa, alhamdulillah, oke. Kemudian setelah dapat dicek hasilnya keluar, dikonsultasikan dokter, panjenengan akan dicaosi obat sesuai dengan hasilnya tadi. Nanti akan disesuaikan dosisnya, aturan minumnya, naikkah, turunkah, samakah, gitu, atau digantikah obatnya. Seperti itu tergantung kondisi panjenengan semua.
gitu deh. Jadi proses obat anti diabetesnya harusnya disesuaikan. Mungkin yang biasanya menunjukkan satu utuh, oh ternyata alhamdulillah ibunya luar biasa ini, pola hidupnya pun sehat, olahraganya teratur, gitu deh. Ini sudah turun gulanya, berarti obatnya diganti jadi setengah misalnya. Ingin yang seperti itu, geng. Alhamdulillah, semuanya pengen sehat, insya Allah. Karena sehat adalah rezeki yang paling utama. Ternyata bukan duit, bukan emas. Rezeki paling utama. Oke. Kalau kita nggak sehat, duit emas banyak, punya uang banyak, kita tetap tidak bisa menikmati. Gitu. Mak mau enak koyo apa sakit ngerasa enak boten bu. Boten nggih. Tapi nek sehat, dahar kali sambal bawang, goreng tempe kan wae enake marai napa Bu? Empal itu ya. Berarti kuncine lawuke sehat berarti Bu ya. Bu apa wae nek sehat, wae sepenting lawuke sehat. Mesti enak, ngoten nggih. Tapi nek sakit jenengan diparingi empal, paringi sate wis ra pengin nggih. Napa bebek ledok sebelah niku nggih. Sampun tidak niku Bu? Oh sampun. Itu gimana? Kemudian itu yang pertama tadi tipsnya konsultasi medis sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua pengaturan pola makan. Nah nanti ibu bapak pada saat hasilnya keluar, jika ada kesempatan pada saat ngambil obat, tentunya panjenengan juga konsultasi nih. Nah itu dikonsultasikan. Misalnya ada keluhan lain yang panjenengan rasakan, bisa dikonsultasikan pada saat itu. Gitu ya. Kemudian satu pola makannya, jangan lewatkan makan sahur. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW juga sahur itu adalah salah satu sunnahnya puasa. Sunnah niku dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan eman. Gitu nggih. Oh ditindakake untuk pahala apa kok ora ditindakake? Eman. Jadi tidak boleh meninggalkan sahur. Kecuali nek kepadangan. Nggih keringan, taraweh bar niku harus ngantek padang kok makler iro-iro kok adzan subuh lan niku kode rumah nggih. Tapi kan kita tetap tidak boleh melewatkan makan sahur. Diusahakan sahur sedekat mungkin dengan waktu imsak seperti yang Rasul sunahkan juga. Jadi sunahnya itu mengakhirkan makan sahur tapi menyegerakan berbuka. Ternyata nih di ilmu kesehatan, di ilmu kedokteran juga sama Bu, didekatkan dengan waktu sahurnya, diakhirkan nih, dan bisa mendekati imsak nih baru selesai. Untuk apa? Supaya tidak lemas. Lemesnya karena apa? Hipoglikemi, kadar gula darahnya turun karena puasa berarti kan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kan lumayan lama. Kalau di Indonesia kurang lebih 12 jam, kalau di Arab bisa sampai 18 jam. Jadi kalau di Arab Saudi itu siangnya lebih lama Bu. Siangnya lebih lama, malamnya cepat kalau di Arab. Jadi kalau yang mungkin berkesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan di Arab Saudi, persiapan luar biasa karena bisa 18 jam puasanya. Kalau di Indonesia 12 rata-rata. Nah, karena lama kita tidak ada asupan makanan karena berpuasa, makanya Rasulullah menyunahkan, menganjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Jadi mendekati imsak. Tapi ada beberapa seperti saudara saya itu nek sahur jam 2 pagi itu udah makan sahur. Jam 3 itu sudah selesai. Padahal adzan subuhnya masih jam 4. Kalau sekarang jam berapa Bu? 4 menit lagi, adzan subuhnya. Berarti masih ada waktu saja. Ngantuk, nanti 12 lewat subuhnya. Semua yang Rasul perintahkan itu mesti ada hikmahnya, ada tujuan baiknya. Kalau diakhirkan makan sahur,
nanti jaraknya berbuka bisa lebih pendek gitu nggih. Kemudian pilihlah karbohidrat kompleks saat makan sahur. Karbohidrat kompleks itu apa Bu? Seperti nasi merah. Ada Bu yang mengkonsumsi tiap hari pakai beras merah, nasi merah itu bagus. Kadar gulanya lebih rendah daripada nasi putih atau beras. Tapi kalau nggak ada dia Mbak, gitu kan nopo. Kemudian oatmeal. Oatmeal niku napa Bu? Oatmeal niku kalau di sini susah nih. Quaker oat perso Bu. Energen. Nah, energen itu kan kados enten apa sangkase nih Bu. Nah, itu masuk salah satu oatmeal. Wah, ngelah mentombah lah. Iya, boten nompo. Nggih. Kemudian roti gandum. Apa Mbak roti gandum? Nggih. Tapi kembali lagi intinya makan sahur secukupnya, porsinya disesuaikan. Nganggo nasi putih oleh ora Mbak? Pikantuk, boten nopo. Nggih. Kemudian batasi gula dan gorengan. Lah niki setan itu. Nggih. Nek buka sing dicandak napa Bu? Tempe mendoan. Nggih, bakwan, tahu bakso. Terus boten? Berarti sami kali kula. Nggih. Bar niku mengke kolak. Nggih, es buah. Masya Allah. Es teh jumbo seger. Nggih. Tapi kalau es mungkin Bapak Ibu sudah berkurang banyak nggih. Niki Bu sakit Bu. Monggo. Nggih. Di belakang masih monggo. Nggih. Jadi batasi gula dan gorengan. Hindari makanan manis, takjil berlebih serta gorengan karena dapat meningkatkan gula darah dan lemak jenuh yang buruk bagi penderita hipertensi. Seperti itu. Jadi intinya dibatasi itu bukan tidak boleh sama sekali Bu, tetap boleh, hanya dibatasi, tetap boleh. Nah, kemudian bagaimana Mbak dengan sunahnya Rasul kalau buka puasa disarankan dengan yang manis-manis gitu ya? Boleh, tadi kan boleh, bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Munjuk teh manis boleh, tapi secukupnya. Gorengan boleh Mbak, boleh 1 nopo 2 saja. Nggih. Mboten 10.000 ditelasken dhewe. Nggih. Bapak kemudian buka puasa itu bertahap. Lah nek niki lare-lare mesti dicepake. Kados kula cilikan kula nggih ngoten. Niku tak nggo sak buka. 1 2 3 4 5 dijejer nang meja. Ngoten nggih. Bar niki bar niki ngoten. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu mungkin sudah tidak seperti itu nggih. Mungkin nggih nanti nek putume dari masjid nggo takjil aku tak nyeruput le misalnya. Nggo tombo pengen boleh apa-apa. Gitu nggih. Nah, buka puasanya bertahap Bu. Jangan langsung makan berat. Begitu azan, wonten mboten Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bahar. Alhamdulillah langsung ngambil piring. Wonten Bu? Wonten? Oh, nggih. Bisa ya seperti itu. Mboten bisa. Mungkin kebiasaan nggih. Nggih. Nek saya tidak bisa Bu. Otomatis perut itu akan menyesuaikan dulu, nggih. Munjuk air putih dulu boleh, munjuk air teh hangat manis juga boleh. Kemudian berbuka dengan yang manis, kurma cukup 1 biji mawar kurma. Kalau misalkan mau pakai kurma, setelah itu sholatlah maghrib dulu. Nah, supaya apa? Perut ini khususnya menyesuaikan dulu, karena bar kosong terus diisi. Nek kalau kosong kan keempat ya Bu ya, langsung diisi banyak kaget nanti, oke? Terus jadinya bersesat, isae raiso rukuk, raiso sujud, aduh kebak wetengku, oke? Nah, gitu. Jadi berbuka dulu pakai yang ringan-ringan, setelah itu selami dulu dengan sholat maghrib. Begitu selesai, nembe makan berat, gitu, oke? Kemudian diet rendah garam lah. Ini untuk yang kondisi hipertensi ya, dan rendah garam.
Jadi untuk penggunaan garam dikurangi, gitu supaya tekanan darahnya tetap terjaga dengan stabil. Kemudian cukup cairan, jadi minum air putih sebanyak-banyaknya semampunya panjenengan. Kalau disyaratkan 2 liter Bu, ulo langsung 2 liter boten kuat Bu. Tapi bertahap. Bertahap dulu 1 gelas, setelah itu nanti sak jam 1 gelas malih, selang sak jam 1 gelas malih. Nanti insya Allah bisa langsung 2 liter. Lah, yang salah rata-rata niku nek pas sahur setelah selesai makan 5 menit insya Allah langsung mesti sing dibantusi napa toyo petak gluk sak kuwate ben niku klenger. Nah, niku sing salah Bu. Nah, mungkin wayah sholat subuh mesti kebelet pipis. Ngoten nggih, jadi bertahap. Makan sahur pun juga bertahap. Menjelang imsak itu dipersering untuk minumnya. Jangan sekali di akhir. Ngoten nggih, supaya tetap nanti asam lambungnya supaya tetap terkontrol di situ. Ngoten nggih. Lah, untuk berbuka juga sama. Jadi di antara waktu berbuka hingga sahur, jadi misalnya sedang sudah pulang taraweh, nanti kundur minum air putih, mau tidur minum air putih. Tapi mau tidur kurang 1 jam, jangan minum ya Bu ya, supaya ginjalnya aman. Jadi 1 jam sebelum tidur gak boleh minum. Misal panjenengan dia kalau kundur taraweh kan biasanya setengah 8 jam 8 nggih. Nah, niku panjenengan minum 1 jam setelahnya dengan panjenengan baru sakit. Nonton nggih. Supaya apa? Supaya ginjalnya dia bisa menyaring dulu. Karena kalau kita tidur malam, itu kita badan kita mengalami namanya regenerasi sel di situ, nggih. Jadi melawan radikal-radikal bebasnya di situ. Nah, kalau sare panjenengan biasa ngagem lampu nopo boten nopo gelap? Nggih nganggo lampu. Remang tapi nggih. Kalau bisa itu kecil aja, pelajaran kecil nggih, supaya tetap terkontrol. Jadi pada saat kita tidur itu tetap badan kita teroksidasi karena cahaya Bu. Lah oksidasi inilah yang menyebabkan adanya radikal bebas. Sebenarnya gula darah itu aman, sing boten aman radikal bebasnya. Jadi gula ketemu sama radikal bebas akan menyebabkan penyumbatan. Maka malam hari tubuh kita kan tetap metabolisme jalan ya Bu ya, tetap jalan, regenerasi jalan. Makanya kita mencegah sedini mungkin terjadi oksidasi di tubuh kita karena cahaya. Jadi kalau misalkan sore lampunya pakai yang remang mawon, jangan yang terlalu terang supaya tidak ada oksidasi. Itu ya. Kemudian yang tadi sudah cukup cairan. Jadi setelah sholat tarawih atau setelah berbuka sampai dengan makan sahur tetap konsumsi air putih. Kemudian yang ketiga pemanasan mandiri dan aktivitas. Kagungan cek gula di rumah Bu? Alat cek gula kagungan? Boten. Alat tensi kagungan? Boten. Boten nopo-nopo. Upami kagungan bisa dilakukan cek rutin di rumah. Tapi nek ra duwe piye Mbak? Boten nopo-nopo. Selama panjenengan tidak merasakan keluhan yang memberatkan, insya Allah masih aman. Itu nggih. Jadi kalau misalkan kagungan boleh dicek pribadi, dicek sendiri di rumah boleh. Misalnya kagungan putra, nopo putu, nopo tonggo, perawat, nopo bidan, nopo tenaga kesehatan yang lain, Mbak aku jaluk tolong ditensi. Saya kira tidak masalah. Oke. Kemudian yang kedua olahraga ringan. Nah kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah senam ya Bu ya, senam untuk diabetes dan lansia itu bisa dilaksanakan, bisa dicoba, bisa diterapkan untuk senamnya. Itu tidak butuh waktu lama, tapi efeknya insya Allah luar biasa. Itu jadi nanti pagi setelah sholat subuh itu bisa dilaksanakan itu apa namanya senamnya.
Gitu, nggih. Setelah sholat subuh ampun sare nggih Bu nggih. Setelah Rasul itu melarang umatnya tidur setelah subuh dan di antara waktu asar dan maghrib. Kenapa? Ternyata setelah dilakukan penelitian, tidur setelah subuh itu menyebabkan kepingungan Bu. Menyebabkan kepingungan. Tidur setelah subuh, paling tidak setelah lewat waktu duha, tidak apa-apa. Jadi setelah di atas jam 9, di atas jam 9 itu insya Allah sudah aman. Tapi kalau setelah subuh sampai jam 9, dari penelitian ternyata bisa menyebabkan kepingungan. Kalau sore menjelang maghrib atau di antara waktu asar dan maghrib itu juga tidak boleh Bu. Ternyata apa? Akan menurunkan sistem imun kita. Jadi sistem imun kita akan turun yang efeknya nanti akan mudah sakit. Gitu, okay? Jadi amannya misalnya sore sebelum antara jam 9 menjelang zuhur, nanti sholat zuhur, baru misalkan sore lagi bangun sebelum adzan asar. Gitu, okay? Untuk yang lain, tapi kalau ibu-ibu saya yakin nggak ada nih, nggak asal kok sore, saya pakai saat kosong, Pak. Oke. Kemudian kalau pagi baru subuh, yo kok rawangun, oke, masuk yo baru subuh sore, oke, masak, ubah-ubah, Bu. Oke. Jadi olahraganya tetap dirutinkan, tidak perlu lama. Bisa 10 sampai 15 menit aja, tidak apa-apa. Semampu panjenengan semua. Gitu deh. Kemudian istirahatnya harus cukup. Boleh Bu tadarus, tapi tidak boleh begadang. Tidur itu maksimal jam 11. Dari jam 11 sampai jam 3 itu kita tadi yang sudah saya sampaikan, tubuh kita mengalami regenerasi pada saat jam-jam itu. Dan pada saat tubuh melaksanakan tugasnya untuk meregenerasi sel, jadi memperbaiki sel-sel yang sudah mati, itu kita harus dalam keadaan tidur, istirahat total. Jadi yang bekerja organ dalam kita. Itu, okay? Tapi kalau kita masih melakukan aktivitas, tubuh ini tidak maksimal tugasnya melaksanakan regenerasi. Itu, okay? Jadi sehari maksimal jam 11. Kalau misalkan nanti mau tadarus lagi, boleh dilanjut setelah subuh sampai nanti menjelang duha. Itu deh. Setelah sholat duha, kemudian nanti bisa olahraga, misalkan mau lanjut tadarus, itu bagus. Itu okay? Ada target Bu, mau khatam berapa juz ini? Mau khatam berapa kali? Targetnya. Kalau ibu-ibu mungkin bisa 3 kali, gitu. 3 kali, ya minimal 1 kali itu sudah. 1 kali bagus. 1 kali sudah bagus. Apa? 1 hari 1 juz, gitu ya. Kalau 1 hari itu biar nggak langsung banyak, setiap bantal sholat 2,5 lembar. Itu nanti bisa sehari 1 juz. Sekali duduk 2,5 lembar Al-Quran. Itu nanti dalam 1 hari bisa khatam 1 juz. Mau pertanyaannya, kober apa ora? Nek kober mesti kober Bu, niat apa? Gendem apa? Males apa? Ora. Ngantuk apa? Ora. Jadi nanti bisa diatur panjenengan sendiri untuk azamnya, misalkan mau berapa juz gitu, apa. Kemudian yang penting istirahatnya cukup, tidak boleh begadang tadi, tidak boleh terlalu malam. Kemudian istirahatnya cukup. Tapi biasanya kalau ibu-ibu puasai malah rata-rata ya Bu ya. Pun ribet dengan menyiapkan sahur. Nanti bariku, aduh wis bingung blonjo bukane apa? Nah, setelah niku badhe asar masak lagi untuk buka. Berterawih kok sahur apa meneh wis gitu malah ora leren. Tapi tidak apa-apa. Niatkan bismillah karena Allah. Semua yang akan panjenengan lakukan, niatkan awal dengan bismillah, insya Allah akan dinilai ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Gitu Kemudian
tips yang terakhir ini Bu, ada tanda bahaya. Nek sudah keluar tanda bahaya artinya harus segera dibatalkan puasanya. Ya, yang pertama apa Bu? Batalkan jika kadar gula darahnya kurang dari 60. Takutnya kenapa? Nanti akan terjadi hipoglikemi. Jadi kadar gula darahnya turun drastis, ngedrop. Gitu ya. Kalau panjenengan punya cek gula di rumah, tadi untuk antisipasi ini. Tapi kalau tidak punya, kalau merasa kok badannya tidak enak, bisa tidak klinik baru atau ke apotek. Sekarang banyak ya yang bisa melayani cek gula, bisa dicek di situ. Seperti itu. Kalau kadarnya di bawah 60 boleh dibatalkan. Itu ya puasanya. Kemudian selain di bawah 60 juga yang monggo yang nomor 1 bisa masuk dulu. Oke. Selain di bawah 60 itu ada yang di atas 300. Nah, kalau cek gula hasilnya kok lebih dari 300 itu juga boleh dibatalkan. Supaya apa? Tidak tambah naik. Jadi nanti bisa langsung konsultasi. Gitu guys. Nah, sekarang ciri-cirinya bagaimana Mbak? Nek gulanya kan drop. Gejalanya bagaimana? Gemetar, keringat dingin, lemes. Nah, tapi nek lapar seperti itu ya Bu. Sama ya. Wong poso ya lemes obat itu nggih. Ya kering. Nah, ini cuma tetap ada bedanya. Nggih. Rasanya lemesnya wong puasa sama lemesnya hipoglikemi itu berbeda. Yang bisa merasakan panjenengan piyambak-piyambak. Ngaten nggih. Kok aku lemes ya, ketemu kok perih. Nah, berarti itu mungkin karena puasa. Tapi kalau sudah sampai keluar keringat dingin, sampai sudah gemeteran, nah itu yang perlu kita waspada. Itu tanda-tanda hipoglikemi. Kemudian kalau hipertensi, tandanya bagaimana? Sakit kepala berat, mumet karu-karuan misalnya gitu ya. Kemudian lehernya kaku, pandangan kabur. Kalau sudah seperti itu juga harus waspada, gitu ya. Kalau misalkan punya alat tensi di rumah, itu akan baik, gitu ya. Sekarang banyak yang tensi digital, jadi tinggal dipasang, dipencet, nanti akan keluar angkanya, seperti itu. Tapi tidak punya, untuk nopo-nopo. Nanti ke klinik bagi dulu boleh, Mbak, aku jalur tolong di tensi monggo, boleh, gitu ya. Kemudian untuk makanan yang dikonsumsi selama puasa, perbanyak makan buah Bu. Nah, tadi intinya di buah-buahan itu terdapat zat-zat antioksidan. Jadi antioksidan itu zat yang dia bisa melawan radikal bebas, gitu ya. Jadi makan buah sebaiknya sebelum atau sesudah makan Bu? Sebelum. Jadi tapi kalau di sini biasanya buahnya ketinggalan ya Bu, di belakang. Nah, itu yang kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Intinya gini, semua yang kita makan itu mesti mengandung minyak, mengandung santan. Betul Bu? 90% nih, mesti kan seperti itu. Karbohidrat ada, gula ada, semuanya itu mengandung gula. Nah, ini bisa kalau ketemu dengan radikal bebas itu yang menyebabkan nanti jadi penyakit-penyakit ini. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan radikal bebas ini aman, gitu ya. Nah, sing ngelawan siapa? Antioksidan. Jadi antioksidan itu penawarnya Bu, penawarnya untuk radikal bebas, gitu ya. Jadi kalau racun ada penawarnya, dianggap saja radikal bebas itu racunnya. Nah, antioksidan ini penawarnya. Jadi konsumsi buah dulu selang 5 atau 10 menit baru dahar. Supaya apa? Lemak, gula, kemudian minyak, santan itu bisa dinetralkan oleh antioksidan yang sudah masuk duluan. Nah, kalau makan buahnya terakhir sudah beracun masuk lagi ditambahi telah, gitu. Nih. Kemudian kalau untuk ibu-ibu
Ibu bagus alpukat tuh, itu ada antioksidan yang dia mencegah kepikungan di situ. Kemudian nanas, kalau nanas madu atau nanas apapun itu kalau panjenengan buka mesti ada tengahnya keras ya Bu. Disitulah justru kadar antioksidan terbesar. Jadi apa dibuang tengahnya? Nah, hati ini, itu ampun dibuang. Itu di situ antioksidan terbesar dari buah nanas di situ. Fungsinya apa? Dia bisa untuk mencegah kreatinin yang tinggi, jadi ginjal maksudnya. Itu. Kemudian apel hijau boleh, tapi yang punya asam lambung hati-hati deh untuk apel hijau. Pilih apel hijau tapi yang manis. Ada kan apel hijau yang pacut ya Bu, wah itu mesti langsung perih perutnya. Pilih apel hijau yang dia manis. Nanti biasanya ada apel mana lagi. Kemudian buah pir. Nah itu kadar airnya tinggi, jadi itu bagus sekali. Gitu ya. Jadi tipsnya tadi seperti sudah saya sampaikan, ditambah dengan konsumsi buah-buahan. Nek randuwe piye Mbak? Boten nopo nggih. Itu kan kita nek randuwe tuku nggih. Itu nggih. Mbak opo kudu kabeh kuwi dikonsumsi sekali? Misalnya ada pertanyaan nggih. Kalau misalkan mampu bisa itu bagus. Tapi kalau tidak bisa minimal satu lah Bu. Sehari satu buah. Misalnya hari ini alpukat, kemudian besok ganti nanas, besoknya ganti apel. Pokoknya dalam satu hari bisa minimal satu macam buah. Itu, oke? Baik, Bapak Ibu, ini untuk tipsnya sudah saya sampaikan, saya aturkan semua. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau berkonsultasi, boleh. Di luar materi boleh Mbak? Boleh. Monggo. Ada yang mau bertanya? Mbak, nek kula iki keluhane kok anu ya Mbak. Awak niki kaya terus ngedrop kaya balunge ngene to Mbak. Lemes ngono lho. Niku terjadi ketika ngabubu. Jane ngoten niku nek kula cek mbane nggih sae. Nek kok kadang ngoten niku lemes ngono kaya wis ora ndek daya ngoten kok. Nuwun sewu. Ibu ngastornya apa? Kerjanya di mana? Kula dolan. Maksudnya pedagang maupun pedagang di pasar. Nah, yang perlu penjelasan pertama pikiranku. Nah, nek wong dodol mesti kemerungsung mboten Bu? Nggih, kemerungsung. Nuwun sewu. Penjelasan termasuk kiai yang kemerungsungan apa mboten? Nggih. Suka boten. Karena lihat kondisi gue, nek pas rame lancar ya alhamdulillah ora kemerungsung nggih. Pokoknya lagi langsung mudeng rong payu wis kena kemerungsung nggih. Nah, selak kukut ngoten nggih. Nah, ternyata Bu, pikiran itu adalah satu kunci pemegang peran utama. Nggih. Sebelumnya mungkin saya sudah pernah bercerita nggih. Jadi kondisi normal. Jadi pikiran itu tidak hanya berpengaruh ke tensi Bu, kadar gula juga bisa. Tahu-tahu naik, tahu-tahu turun karena pikiran. Karena apa? Dia merangsang keluarnya insulin, merangsang keluarnya hormon-hormon yang ada di tubuh kita karena stres, gitu. Jadi itu dikembalikan ke masing-masing. Diem dewe, diunggah diduke, manai. Ibu saya itu Bu, hipertensi iya, kolesterol iya, diabetes iya. Setiap hari seperti sehat, tidak ada apa-apa. Tapi setiap kali ke rumah sakit, kotornya kebetulan di PKU Muhammadiyah Surakarta. Niku kemarin saya cek semua normal. Begitu sampai rumah sakit, tinggi semua. Saya ya bingung kok bisa, padahal pola makannya sudah saya dibiarkan ini gitu gitu. Tapi ternyata masih tinggi Bu. Terus lemas, keringat dingin. Gulanya wedi. Nah, ini boleh. Wedi. Kemerungsungan. Soalnya kalau di rumah sakit antrinya nggih. Wis ngantrine suwe, dokternya ditinggal tindakan, wis kene salah arep ngopo-ngopo, wis ngoten iku. Jadi kemerungsung. Akhirnya itu efeknya seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti itu
istirahat sebentar, minum air putih, tenangkan. Insya Allah nanti akan baik. Kecuali kalau penjenengan mengalami tadi keringat dingin, gemetar sampai usia ini, nah, itu yang perlu diwaspadai. Selama masih bisa diatasi, itu insya Allah aman. Kata ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Atau sulit ibu pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin sedikit, kok sedikit ya Bu, setengah jam kok sedikit Pak, gitu ya. Tidak apa-apa, insya Allah. Semoga nanti yang kita bicarakan yang saya sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat, gitu ya. Tentunya untuk kesehatan kita semua dan bagi yang beragama Muslim, saya doakan semoga Allah bisa pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan kita bisa meraih kemenangan, dan semoga juga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita semua. Kita bisa diperjumpakan dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Panjang umur, sehat, gitu ya, berkah barokah usianya, dan semoga nanti kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sehat, lancar, tanpa suatu kendala. Gitu ya Bu. Selaku wakil dari Klinik Baju Biru, saya mohon undur diri. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika yang benar itu hanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik monggo bisa diambil, kalau tidak ada yang baik silakan dibuang. Gitu saya mohon maaf atas segala salah, atas segala kurang berkenannya baik berkata atau tingkah laku saya, dan akhir kalam kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.